membahas salah satu materi di pendidikan inklusi yaitu kesulitan belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesulitan belajar? Nah, mari kita bahas selanjutnya. Nah, kesulitan belajar yaitu kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar secara semestinya. Nah, kesulitan belajar juga terdiri dari karena ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan dalam belajar. Nah, menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Syaiful Bahari Jamarah, yang berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak tidak dapat belajar secara wajar, karena disebabkan adanya ancaman, hambatan, dan gangguan dalam belajar. Nah, kesulitan belajar juga terjadi karena kesukaran dalam mendapatkan perubahan tingkah laku atau siswa yang bandel ataupun nakal. Nah, yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa yang pertama dikarenakan karena kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat dipengaruhi oleh motivasi belajar siswa yang sangat rendah. Nah, faktor utama dari kesulitan belajar yaitu dari faktor internal atau dari diri anak itu sendiri. Kemudian banyak para ahli berpendapat mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar di mana dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, menurut pendapat para ahli yaitu Syah tahun 2008, faktor-faktor kesulitan belajar peserta didik meliputi gangguan ataupun ketidakmampuan psikofisik peserta didik yang meliputi yang pertama yang bersifat kognitif ataupun ranah cipta, yaitu antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual ataupun intelijensi peserta didik. Yang kedua yaitu yang bersifat afektif atau ranah rasa, yaitu meliputi labilnya emosi, minat, sikap, dan peserta didik. Yang ketiga yaitu yang bersifat psikomotorik atau ranah karsa. Nah, ini meliputi terganggunya alat-alat indera penglihatan ataupun pendengaran, baik mata ataupun telinga. Kemudian, saya juga berpendapat faktor-faktor dari kesulitan belajar juga berasal dari faktor eksternal, yaitu peserta didik meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik. Nah, faktor ini juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat. Nah, contoh dari lingkungan sekolah yaitu contohnya seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti di dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang tidak berkualitas. Yang kedua yaitu dari lingkungan keluarga. Contohnya seperti ketidakharmonisan hubungan antara orang tuanya ataupun rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Contohnya seperti wilayah kumuh ataupun tempat permainan yang tidak mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai pengertian kesulitan belajar dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Nah, mari kita bahas pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai jenis-jenis gangguan kesulitan belajar. Nah, ada 8 jenis gangguan kesulitan belajar. Yang pertama itu ada disleksia, yang kedua ada dispraksia, yang ketiga ada disgrafia, yang keempat ada diskalkulia, yang kelima ada auditory processing disorder, yang keenam ada visual processing disorder, yang ketujuh ada gangguan belajar nonverbal, dan yang kedelapan ada visual perceptual. Nah, langsung saja kita bahas materi mengenai disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Perkembangan bicara yang lamban dibandingkan anak seusianya dialami oleh anak yang mengalami disleksia. Nah, anak yang mengalami disleksia ini juga sering menulis terbalik, misalnya menulis tas menjadi sar, lalu sulit membedakan huruf tertentu antara menulis misalnya huruf D dengan B dan N dengan U. Nah, yang kedua itu adalah dispraksia. Apa sih yang dimaksud dengan dispraksia itu? Dispraksia adalah gangguan neurologis yang menyebabkan gangguan pada kemampuan seseorang untuk merencanakan dan memproses sebuah gerakan motorik. Seseorang dengan dispraksia sering memiliki gangguan dalam berbicara dan terkadang memiliki masalah dalam persepsi. Nah, jadi dispraksia ini lebih ke gangguan secara motorik. Selanjutnya, yang ketiga adalah disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja. Nah, kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan masalah pada fungsi otak yang berperan dalam menjalankan keterampilan motorik.
halus untuk menulis. Jadi, penderita disgrafia mengalami kesulitan dalam menyelaraskan antara pikiran dan gerakan otot tangannya saat hendak menulis. Nah, jenis kesulitan belajar yang keempat itu adalah diskalkulia. Apa sih diskalkulia ini? Diskalkulia adalah jenis gangguan belajar yang mirip dengan disleksia, namun berhubungan dengan angka dibanding kata. Tadi kalau disleksia itu berhubungan dengan kata, ini diskalkulia berhubungan dengan angka. Diskalkulia didefinisikan sebagai kesulitan untuk memperoleh keterampilan aritmatika dasar seperti berhitung dan memahami bilangan. Mereka cenderung merasa sulit untuk memecahkan soal matematika dasar dan segala hal lain yang berkaitan dengan hitung-hitungan atau angka. Nah, yang kelima itu ada auditory processing disorder. Auditory processing disorder adalah kondisi ketika otak tidak bisa mengolah suara yang didengar dengan baik. Akibatnya, penderita kondisi ini seringkali menerima informasi yang salah. Auditory processing disorder bisa menyebabkan penderitanya sulit membedakan kata yang mirip. Nih, contohnya ketika dia mengatakan, tolong bagikan kotak ini. Nah, penderita mungkin mendengar, tolong berikan kotak ini. Akan tetapi, kondisi ini tidak sama dengan tuli dan gangguan belajar. Auditory processing disorder bisa terjadi kepada siapa saja, tetapi kondisi ini lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama anak laki-laki. Yang keenam itu adalah visual processing disorder. Gangguan pendengaran dan proses visual atau visual processing disorder adalah gangguan belajar yang melibatkan gangguan sensorik. Meskipun anak tersebut mungkin dapat melihat atau mendengar secara normal, gangguan ini menyulitkan mereka dari apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka akan sering memiliki kesulitan dalam pemahaman bahasa, baik tertulis atau auditory ataupun keduanya. Selanjutnya itu adalah gangguan belajar nonverbal. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan belajar nonverbal ini? Ketidakmampuan belajar nonverbal atau nonverbal learning disabilities adalah gangguan belajar dalam masalah dengan visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Umumnya, mereka mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi yang dapat mengakibatkan masalah sosial. Nah, yang terakhir itu adalah visual perseptual atau persepsi visual. Persepsi visual adalah kemampuan untuk menginterpretasikan lingkungan sekitar melalui penglihatan fotopik atau penglihatan siang hari, penglihatan warna, penglihatan skotopik atau penglihatan malam hari, dan penglihatan mesopik dengan menggunakan cahaya dalam spektrum yang tampak dipantulkan oleh benda-benda di lingkungan. Seseorang dapat memiliki masalah dengan persepsi visual, bahkan jika mereka memiliki penglihatan 20/20. Nah, menurut situs Kids Sense Child Development, ada beberapa tanda kemampuan persepsi visual anak kurang baik. Yang pertama yaitu adalah kesulitan membedakan ukuran huruf dan objek. Yang kedua, kesulitan menghafal alfabet sesuai dengan urutan yang benar. Yang ketiga, kesulitan menggunakan konsep spasial seperti di dalam, di atas, dan di sebelah. Yang keempat, kesulitan menyelesaikan puzzle atau menghubungkan titik. Dan yang kelima itu adalah kesulitan menemukan barang tertentu di meja atau lemari yang penuh dengan barang lain. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi jenis-jenis gangguan belajar. Di sini saya akan membahas materi mengenai cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Nah, kesulitan belajar hanya bisa diatasi dengan memberikan pelajaran dengan cara yang berbeda. Kita tentu mengetahui sejumlah tokoh besar yang mengalami kesulitan di masa kanak-kanak, namun berhasil di kemudian hari seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan lainnya. Keberhasilan mereka dalam belajar dikarenakan mereka belajar dengan cara yang berbeda. Berikut beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang pertama, bila kita melihat anak yang mengalami kesulitan belajar, lakukanlah pemeriksaan menyeluruh pada tenaga profesional untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan anak, serta untuk mengetahui cara belajar yang paling sesuai bagi anak. Yang kedua, pelajari tentang kesulitan belajar. Semakin banyak orang tua mengetahui tentang kesulitan belajar, dan perbedaan cara mengajar, semakin dapat membantu diri sendiri dan anak. Yang ketiga, bicaralah pada anak secara terbuka dan kenalkan kesulitan belajar yang mereka alami serta kelebihan yang mereka miliki.
Yang keempat, ajaklah anak untuk menghargai perbedaan antara individu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang kelima, bantu dan berikan dukungan kepada anak untuk mengembangkan kekuatan dan bakat yang mereka miliki. Yang keenam, ajaklah mereka untuk menetapkan target-target yang realistis. Yang ketujuh, jalinlah komunikasi yang baik dengan guru di sekolah. Yang kedelapan, bimbinglah anak untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kesembilan, ingatkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang pandai namun memiliki cara belajar yang berbeda. Dan yang terakhir adalah terimalah anak dengan segala keunikan mereka. Materi selanjutnya adalah anak kesulitan belajar yang tidak mendapatkan pembelajaran atau perhatian khusus. Diibaratkan seperti pisau yang tidak pernah diasah, maka dia akan tumpul. Sama halnya dengan anak yang memiliki kesulitan belajar, tetapi tidak pernah dibina atau diberikan perhatian yang khusus, maka kemampuan mereka tidak bisa berkembang. Nah, hal ini akan sangat berdampak bagi perkembangan anak. Ada beberapa dampak yang dapat dirasakan anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama yaitu prestasi belajar rendah. Anak yang mengalami kesulitan belajar jika tidak dibimbing maka berpengaruh dengan prestasi belajarnya di sekolah. Anak dapat mengalami prestasi yang rendah karena tertinggal dengan teman sekelasnya. Yang kedua, percaya diri rendah. Anak yang mengalami kesulitan belajar merasa dirinya berbeda dengan teman lainnya. Kebanyakan dari mereka merasa kurang percaya diri untuk bertindak atau bergaul dengan lingkungannya. Yang ketiga, kehidupan sosial terganggu. Kehidupan sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Terkadang ada beberapa masyarakat yang kurang menerima anak yang mengalami kesulitan belajar, sehingga mereka akan membeda-bedakan anak yang mengalami kesulitan belajar dengan anak normal lainnya.